satu yang kami rindukan ya Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Dan biar hadirat-Mu melanda setiap rumah-rumah di mana kami menyembah Tuhan, di mana kami berdoa, di mana kami mendengarkan firman-Mu. Hadirat-Mu Engkau nyatakan ya Tuhan. Biar setiap kami boleh mengalaminya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam perenungan firman-Mu saat ini, kami perlu Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk kami mengerti. Sebab itu bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan tragedi atau komedi. Dalam perenungan hari ini yang berfokus dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 25. Lalu dalam pembacaan Alkitab 1 tahun kita, yaitu di dalam Kejadian pasal 25 sampai pasal 27. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepadanya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Latar belakang penulisan surat 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil. Jemaat ini sedang menghadapi penganiayaan dan penderitaan karena iman mereka. Dalam konteks ini, Petrus memberikan penghiburan dan penguatan dengan menekankan harapan yang kekal dalam Kristus. Ia mengingatkan bahwa keselamatan yang telah diperoleh melalui iman bukan hanya memberikan penghiburan saat ini, tetapi juga kepastian sukacita yang abadi di masa depan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 8-9 yang berbunyi, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat ini menyoroti dua hal penting. Yang pertama, iman tanpa melihat. Petrus menekankan bahwa iman jemaat kepada Kristus adalah iman yang tidak bergantung pada pengalaman fisik, tetapi didasarkan pada hubungan rohani yang mendalam. Sukacita yang mereka alami bukan berasal dari dunia, tetapi dari keyakinan bahwa mereka telah diselamatkan. Lalu yang kedua, tujuan iman. Petrus menyatakan bahwa tujuan akhir dari iman adalah keselamatan jiwa. Keselamatan ini adalah penggenapan janji Allah yang membawa sukacita yang tak terkatakan sekalipun dalam penderitaan. Hal-hal penting dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3-25 yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, pengharapan yang hidup. Dalam ayat 3-5, Petrus memulai dengan memuji Allah karena rahmat-Nya yang besar, yang melahirkan kita kembali kepada pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus. Pengharapan ini bersifat kekal dan tidak dapat binasa dalam ayat yang keempat. Kita bisa baca juga di Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Lalu yang kedua, ujian iman dalam ayat 6-7. Penderitaan dalam hidup menguji iman kita seperti emas yang dimurnikan melalui api. Iman yang teruji akan menghasilkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan saat Yesus Kristus dinyatakan. Seperti Yakobus 1 ayat 2-3 mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Lalu yang ketiga, kegembiraan dalam keselamatan dalam ayat 8-9. Sekalipun tidak melihat, orang percaya tetap mengasihi dan percaya kepada Kristus, menghasilkan sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Tujuan akhir iman adalah keselamatan jiwa
yang menjamin bahwa kehidupan ini bukan tragedi tetapi komedi surgawi yang penuh kemenangan. Lalu yang keempat, keselamatan oleh kasih karunia dalam ayat 10-12. Nabi-nabi perjanjian lama telah menubuatkan keselamatan yang kini dialami oleh orang percaya. Keselamatan ini adalah rancangan agung Allah yang dipenuhi dalam Kristus. Bisa kita baca dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lalu yang kelima, hidup dalam kekudusan dalam ayat 13-16. Petrus mengingatkan jemaat untuk hidup kudus sebagai respon terhadap panggilan Allah yang kudus. Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Lalu yang keenam, ketaatan dan kasih dalam ayat 17-25. Petrus menekankan bahwa kehidupan yang takut akan Allah disertai kasih kepada sesama adalah bukti nyata iman yang sejati. Kehidupan yang demikian memiliki dampak kekal. Kita bisa baca dalam sebagai ayat pendukung di Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tragedi atau komedi adalah sebuah pilihan hidup kita yang akan berakhir tergantung pada bagaimana kita menjalaninya. Sebagai tragedi terjadi ketika hidup hanya berfokus pada hal-hal duniawi tanpa iman kepada Kristus. Segala sesuatu akan lenyap dan tidak ada yang bertahan. Kita dapat melihat dalam Markus 8 ayat 36. Lalu akan menjadi komedi atau surgawi terjadi ketika hidup dijalani dalam iman kepada Kristus. Karena hanya yang melakukan dalam iman akan bertahan dan membawa kemuliaan kekal. Kita dapat melihat dalam 1 Korintus 3 ayat 12-15. Sebagai ayat penutup, mari kita baca dalam Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Refleksi kita pada hari ini, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah tujuan hidup kita? Apakah kita mengarahkan langkah kita kepada keselamatan jiwa? Ataukah kita hidup hanya untuk kepuasan duniawi? Segala sesuatu yang kita lakukan dalam iman karena Yesus akan membuahkan hasil yang kekal. Kiranya kita memilih untuk menjalani hidup sebagai komedi surgawi yang penuh kemenangan, memuliakan Allah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada firman hari ini Tuhan dapat merema di kehidupan kami. Bagaimana kami Tuhan dapat memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pertemuan hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.